Ini saya jelasin ya masalah AF dan DD ya. Yang pertama saya mendatangi warung tukang penjual nasi yang di depan tempat pencucian mobil, di mana AF dan DD bekerja. Kemudian saya bicara dengan yang punya warung. Yang punya warung menyampaikan bahwa jam 5 kami sudah tutup. Kami tidak jualan nasi, apalagi jualan rokok. Kemudian hampir seminggu yang lalu saya bertemu dengan pemilik warung Madura. Saya undang ke rumah, dia bicara dan membantah. Tidak ada peristiwa kejar-kejaran, tidak ada peristiwa pelemparan. Jarak antara gang depan SMP 11 dengan warung itu hampir 100 meter, jam setengah 10 malam. Dan bahkan dia memberikan ilustrasi, andai kata ada pelemparan, kan saya di situ lihat. Andai kata ada kejar-kejaran, kan saya di situ lihat. Dan kemudian apabila ada mayat di bawah atau korban di bawah dari flyover ke belakang tempat pencucian mobil, dia harus lihat dan tidak melihat. Dan saya katakan yang paling menarik adalah peristiwanya terjadi di belakang tempat pencucian mobil. Itu di situ ada kebun kacang. Di kebun itu nggak ada bekas telapak kaki orang, yang 11 orang itu terjadi pemerkosaan dan pembunuhan. Nah dari situ bisa terlihat ya, apalagi kapal yang 3 ini saya katakan itu makin fiktif saya katakan. Untung Sudirman tidak menyebutkan 30 orang. Kalau menyebutkan 30 orang repot lagi itu nanti polisi nyari. Kita berangkat dari keyakinan bahwa 7 terpidana yang hari ini masih mendekam di penjara dengan vonis penjara seumur hidup, bahwa mereka tidak melakukan perbuatan pidana dengan tuduhan pembunuhan dan pemerkosaan, dan mereka masuk ke penjara itu karena salah satunya ada kesaksian yang disampaikan oleh AF dan DD. Nah, kesaksian AF dan DD inilah yang membuat mereka masuk penjara, sehingga hari ini kami, ini sama teman-teman kuasa hukum Feradi dan kemudian dari keluarga terpidana datang ke Mabes Polri untuk kembali menguji kesaksian AF dan DD itu. Apakah kesaksian yang benar atau palsu? Untuk itu, ini adalah bagian dari cara kita membebaskan 7 terpidana yang hari ini masih mendekam di penjara setelah Peggy Setiawan terbebas melalui putusan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Keluarga, kalau saya kemarin sudah menemui, sebelumnya juga ya kuasa hukum sudah berhasil menemui dan sudah dapat kuasa dari para terpidana. Dan terpidana kemarin ada hal yang unik yang disampaikan pada kami, ya kan? Hal yang unik pertama adalah saudara Ucil atau Ripaldi sebelumnya kan ditangkap bukan karena kasus pembunuhan, tetapi kasus membawa senjata tajam. Senjata tajamnya itu jenisnya mandau, bukan samurai. Dan kemudian di pengadilan itu mandau itu disebut samurai. Yang pertama. Yang kedua, bahwa para terpidana kemarin menyampaikan pada kami mereka ditangkap di depan SMP 11 oleh unit narkoba dipimpin oleh Ibu Rudiana, waktu itu Ibda ya. Kemudian dimasukkan ke unit narkoba dan mengalami berbagai penyiksaan. Setelah itu mereka disodorkan berita acara yang harus ditandatangani. Kemudian mereka juga menyampaikan bahwa batu dan bambu yang disebut di pengadilan adalah balok, padahal itu bambu, itu disiapkan oleh saudara Jaya dan saudara Sudirman yang waktu itu disuruh nyari bambu dan batu untuk sebagai alat bukti. Ya sudah inkar kan, memang proses hukumnya sudah dijalani. Saya katakan hukum formalnya kan sudah inkrah. Yang saya perjuangkan adalah hukum esensial, hukum substansial, dan hukum kebenaran yang sejati. Dan itu masih ada ruang, namanya PK. Dan ini adalah para kuasa hukum yang akan memperjuangkan PK-nya. Dan laporan ke Mabes Polri bagian dari upaya PK hukum kita. Silakan. Oke, Anda bisa lihat dari tayangan yang dilakukan secara sistematik, ya, hampir 60 tayangan saya sampaikan bahwa ada problem awal konflik antara mereka dengan AF dan DD, yaitu peristiwa penggerbekan.
tempat pencucian mobil karena di dalamnya ada perempuan. Dan terjadi pemukulan segala. Dan itu diakui oleh mereka ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah juga kan ada kesaksian-kesaksian baru yang dulu mereka membuat kesaksian pada peradilan tahun 2016, di kesaksian pengadilannya berubah antara kesaksian BAP dengan di pengadilan, tetapi tidak ditanggapi. Dan sekarang mereka di Polda Jabar pun sudah membuat kesaksian baru, mencabut kesaksian yang lama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.